Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu ya, khususnya masyarakat yang berada di Jawa Barat pada umumnya, masyarakat Indonesia yang sering menonton dari konten Kang Deddy Mulyadi. Jadi ada seorang netizen menyatakan bahwa Kang Deddy mempunyai masa lalu yang kelam, mempunyai jejak digital yang tidak patut dicontoh. Dan orang ini pun menyatakan bahwa Kang Deddy merupakan pemimpin musyrik ya. Sampai segitunya orang ini membenci Kang Deddy ya Bapak Ibu. Tetapi apa? Ketika Kang Deddy melakukan gebrekan demi gebrekan ya, ketika Kang Deddy dilantik menjadi gubernur Jawa Barat terbaru, akhirnya orang ini pun sadar ya, apa yang dikatakan dahulu terpatahkan ya Bapak Ibu. Pelajaran penting bagi kita agar tidak menilai seseorang dari luarnya seperti itu ya. Dan di sini kita akan melihat pidato dari Kang Deddy yang mana di depan Bapak Prabowo, Kang Deddy menyatakan bahwa pejabat-pejabat tinggi harus cinta kepada rakyatnya ya, harus sayang kepada rakyatnya. Ini sungguh merinding ya Bapak Ibu saya mendengarkannya. Mari kita simak bersama-sama. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Dari tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke
Di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya, miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul, yuk. Dua, saya katakan, setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin, Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Yang kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa kan dia ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang. Sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas. Saya termasuk. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok
ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah, ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah, ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Puseur Sunda teh pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur. Bagaimana Bapak Ibu tentang Kang Deddy Mulyadi? Sungguh ya menyentuh hati, kan merinding mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang netizen tadi ya, bahwa beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang menyampaikan apabila contoh ya, contohnya ya kita tahu ya, Habib Bahar menyatakan bahwa Kang Deddy itu pemimpin yang membuat patung ataupun yang segalanya ya. Tetapi ya kita lihat lagi nih, kita garis bawahi ya teman-teman. Tetapi kita nggak boleh melihat orang itu ya dari luarnya ya. Maksudnya kita nggak boleh menjustifikasi ataupun orang ini seperti ini, orang ini musyrik lah atau apa. Tapi kita nggak tahu di dalamnya itu seperti apa ya. Jadi sikap kita terhadap sesama Muslim harusnya kita harus berhusnuzon ataupun berprasangka baik, ataupun kita harus berperilaku sopannya, ataupun ya intinya kita harus sopan kepada sesama orang ya Bapak Ibu. Dan dialami juga oleh netizen ini ya, yang awalnya beliau adalah pembenci dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi beliau mendengarkan dari kuping ataupun penjelasan dari ustadz-ustadz itu ya, entah siapa itu ustadznya yang menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi ya. Nah akhirnya orang ini pun terbuka ya, orang ini pun terbuka pemikirannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita pun tadi melihat ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana beliau di depan Bapak Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa rakyat kecil tuh ya harus dibantu Pak. Rakyat kecil tuh ya benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah ya, agar kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai rakyat kecil tuh merasakan kasih sayang dari pemerintah kita loh. Jadi kita pun merasakan apa yang pemerintah itu benar-benar sesuai
visi misinya itu ya Bapak Ibu, ketika beliau belum menjadi seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi di sini Kang Deddy Mulyadi benar-benar berpihak kepada rakyat ya, dan bahkan beliau berani melawan para pejabat-pejabat yang mana bermasalah seperti para koruptor dan para pungli-pungli ataupun preman yang bandel ya Bapak Ibu. Sudah terbuktikan Kang Deddy merupakan pemimpin yang patut kita contoh ataupun ya kita layak lah untuk kita tiru ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita doakan Kang Deddy Mulyadi selalu sehat selalu, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak suka, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.